Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Divandira, Ayu Sulastri, Ahmad Yahya Afifi, Rifat Pahlevi, dan Rizky Calinda akan menjelaskan proposal strategi kampanye pemenangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tasikmalaya 2020 sampai 2025 yang telah kami susun sebagai berikut. Adapun rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan bulan Mei tahun 2021 di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat perolehan suara pada tabel. Di bulan Mei, perolehan suara laki-laki terbanyak berada di Kecamatan Karangnunggal dengan jumlah 32.195 suara dan perolehan suara perempuan terbanyak jatuh di wilayah yang sama dengan jumlah 32.250 suara. Sedangkan total keseluruhan suara yang tercapai di Kabupaten Tasikmalaya berjumlah 1.338.848 suara. Data ini kami dapatkan dari sumber pemilu 2019 kpu.go.id. Kemudian, analisis situasi segmenting. Dalam bidang geografi, secara umum wilayah Tasikmalaya dapat dibedakan menurut ketinggiannya, yaitu bagian utara merupakan wilayah dataran tinggi dan bagian selatan merupakan wilayah dataran rendah, dengan ketinggian berkisar antara 0 sampai 100 meter di atas permukaan laut. Dalam bidang demografi, sektor pertanian sebagai sektor penyedia lapangan kerja Kabupaten Tasikmalaya terbesar, yaitu sekitar 43,22% kesempatan kerja berasal dari sektor pertanian, diikuti sektor perdagangan 24,75% dan jasa-jasa sebesar 11,8%. Dan yang terakhir, dalam bidang psikografi, hubungan kultural yang masih kuat dan kegiatan yang dilakukan masih mengutamakan bermasyarakat dan berkelompok antar golongan. Goals dan objektif. Target kampanye. Target pada kampanye kali ini adalah meningkatkan perolehan suara menjadi 50% dari yang sebelumnya, karena pada pilkada yang sebelumnya belum mencapai target yang diinginkan. Tujuan kampanye untuk mengajak masyarakat meramaikan kegiatan pilkada serta meningkatkan perolehan suara sebanyak 500.000 suara bagi caleg nomor urut 2. Persoalan kampanye. Dari beberapa kampanye yang sudah dilaksanakan, belum mampu menarik minat pemilih sehingga belum mencapai target suara yang sudah ditentukan. Serta banyak kampanye hitam yang menurun suara bagi caleg nomor urut 2 di beberapa daerah. Communication goals. Meningkatkan pemahaman pengetahuan masyarakat tentang pentingnya tidak golput dalam pilkada serta memberikan informasi lebih tentang potensi yang dimiliki oleh caleg nomor urut 2 Kabupaten Tasikmalaya. Untuk target sasaran kampanye sendiri terbagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Pada target sasaran primer ini, kami memilih masyarakat yang ekonominya rendah seperti bekerja di sektor pertanian, berpendidikan menengah ke bawah, laki-laki dan perempuan, bertempat tinggal di daerah pedesaan, dan lain-lain. Berikutnya, pada target sasaran sekunder ini, kami memilih masyarakat dengan ekonomi tinggi yang biasanya bekerja di sektor perdagangan dan jasa, bertempat tinggal di pedesaan dan perumahan, pemilih laki-laki, pemilih perempuan, pemilih pemula, berpendidikan menengah ke bawah dan menengah. Data yang bersumber dari Lingkaran Survei Indonesia atau LSI dan dirilis oleh Network Deni JA, hasil surveinya adalah 80,91%. Probabilitas kemenangan Ade Sugianto dan Cecep Nurul Yakin ini semakin diperkuat dengan selisih elektabilitasnya yang melampaui 2 kali lipat dari persaing terdekatnya, yaitu paslon nomor 4. Sedangkan survei yang LSI gunakan yakni dengan menggunakan metode standar multistage random sampling. Pada bagian analisis SWOT kelebihan yang dimiliki Haji Ade Sugianto adalah pernah terjun di dunia politik sebagai wakil bupati Tasikmalaya 2 periode, yaitu tahun 2011 sampai 2016 dan 2016 sampai 2018. Berpendidikan tinggi serta bupati pertama yang sebelumnya pernah menjabat menjadi wakil bupati. Kekurangan yang dimiliki Haji Ade Sugianto adalah
belum dikenal secara merata di masyarakat Tasikmalaya dan memiliki kompetitor yang banyak serta lebih dikenal oleh masyarakat. Sedangkan pada bagian SWOT analisis kelebihan dan kekurangan, Haji Cecep Nurul Yakin antara lain pernah terjun ke dalam dunia politik sebelumnya, seperti Ketua Banlek DPRD Kabupaten Tasikmalaya 2004-2009, Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2009-2014, Sekretaris Fraksi P3 DPRD Provinsi Jawa Barat 2014-2019, serta Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya 2019-2020. Yang kedua, memiliki riwayat pendidikan yang tinggi, religius, serta selalu bersikap optimis. Analisis kekurangan Haji Cecep Nurul Yakin adalah belum dikenal secara merata di masyarakat Tasikmalaya, terlalu fokus pada bidang agama, dan memiliki kompetitor yang banyak serta lebih dikenal oleh kalangan masyarakat. SWOT analisis Haji Ade Sugianto dan Haji Cecep Nurul Yakin. Peluang yang pertama, karena Haji Ade Sugianto dan Haji Cecep Nurul Yakin merupakan caleg nomor urut 2. Yang kedua, jumlah pemilih pemula dan target sekunder yang cukup besar. Dan yang terakhir adalah jumlah muslim yang sangat banyak dan mendapat dukungan dari beberapa ulama. Seperti yang kita ketahui, ulama merupakan salah satu tokoh yang dikenal oleh masyarakat. Jadi dengan mengenal banyak ulama memudahkan Haji Ade Sugianto dan Haji Cecep Nurul Yakin dikenal luas oleh masyarakat. Kemudian ancaman, yang pertama permainan politik uang dari beberapa caleg lain. Yang kedua, banyak kampanye hitam yang menurunkan suara caleg nomor urut 2 di beberapa daerah. Dan yang terakhir adalah bersaing dengan kompetitor yang sudah lumayan banyak dikenal di kalangan masyarakat. Berdasarkan data yang kami dapatkan dan bersumber dari KPU, paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor 2 merupakan petahanan unggul tipis dari pesaing paslon nomor 4, yaitu Iwan Saputra dan Iif Miftahul Fauzi. Dengan hasil akhir, paslon nomor 2 315.454 suara dan paslon nomor 4 307.609 suara. Sedangkan kompetitor lain dengan nama paslon Cap Zamzam Zulfikar dan Haji Padil Karsoma mendapatkan 113.363 suara dan paslon selanjutnya Aziz Rismaya Mahfud dengan Haris Sanjaya mendapatkan 222.660 suara. Strategi kampanye Haji Ade Sugianto dan Haji Cecep Nurul Yakin. 1. Menggunakan media sosial yang efektif untuk kampanye di era pandemi. 2. Mengadakan kampanye door-to-door kepada masyarakat sembari membagikan masker kepada masyarakat. 3. Mengadakan kegiatan pengajian dalam via online bagi masyarakat di tengah pandemi. 4. Memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi terutama bagi masyarakat yang terkena PHK. 5. Membantu mewujudkan pertumbuhan ekonomi pedesaan dan ekonomi keumatan melalui sektor pertanian, pariwisata, dan UMKM. Soft campaign dan hard campaign kampanye yang direncanakan untuk dilakukan adalah yang pertama, soft campaign yang meliputi kampanye virtual melalui platform media Zoom untuk menyapa masyarakat dan melakukan pengajian virtual. Kemudian, menggunakan fitur live Instagram untuk menyampaikan visi misinya kepada masyarakat dan menggunakan Facebook untuk memberikan iklan media massa kepada masyarakat. Yang kedua, hard campaign yang dilakukan adalah Sholawati Bil Kulum, sosialisasi calon bupati dan wakil bupati Tasikmalaya periode tahun 2020 sampai tahun 2025, yaitu Ninghilap coblos nomor 2 Ade Cecep. Yang terakhir, pembagian masker, hand sanitizer, dan brosur-brosur soal pencegahan COVID-19 kepada masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Dari data yang didapatkan di laman web KPU, budgeting dibuka dengan saldo awal 2.500.000 dengan total jumlah pengeluaran pada uang sebanyak 42.500, barang 1.480.250.000,
jasa 162.975.000 dengan hutang 0 rupiah dan sisa saldo di barang sebanyak 4.210.000. Setelah kampanye dilakukan, tentu terdapat beberapa hal yang perlu dievaluasi terkait dengan jalannya proses kampanye tersebut. Kegiatan evaluasi akan fokus pada beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan evaluasi terkait jumlah peserta yang ikut dan terlibat dalam kegiatan kampanye yang diselenggarakan. Jika kehadiran peserta kurang dari target, maka akan diupayakan kegiatan yang lain guna memobilisasi dan meyakinkan massa. Yang kedua, melakukan monitoring atau pemantauan terhadap sejumlah media yang digunakan untuk memberitakan kegiatan komunikasi yang dilakukan. Misalnya seperti media Zoom, live Instagram, dan Facebook. Dan yang ketiga, melakukan survei terhadap kegiatan kampanye yang dilakukan dalam rangka mengukur ketertarikan, sikap atau pendapat masyarakat terhadap caleg nomor urut 2 sesudah kegiatan kampanye dilaksanakan. Dan yang terakhir, timeline kegiatan kampanye sosialisasi melalui media di bulan Juli, berlangsung pada minggu pertama dan minggu kedua. Di bulan Agustus, kegiatan berlangsung pada minggu pertama dan minggu ketiga. Di bulan September, kegiatan berlangsung pada minggu pertama, minggu ketiga, dan minggu keempat. Di 2 bulan berikutnya, kegiatan berlangsung penuh selama 4 minggu. Berikutnya, event keagamaan hanya berlangsung di bulan September, Oktober, dan November. Dan kegiatan terakhir yaitu sosialisasi langsung ke masyarakat, berlangsung pada bulan September, Oktober, November. Sekian presentasi singkat dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.